Halo, saya Rivia Minisari, peserta magang dari Bimbang Mesra Barat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan hari ketiga tugas di luar kelas. Yang pertama, bagian A, jawaban mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Motivator harus membujuk anak secara lembut, mengajak bermain sambil belajar, dan menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak mau masuk kelas tanpa paksaan. Motivator juga harus memahami penyebab anak tidak mau masuk kelas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator harus menenangkan anak, menghibur anak, memberikan rasa aman dan nyaman, serta mencari tahu penyebab anak menangis. Pendekatan dilakukan dengan penuh kasih sayang dan tidak memarahi anak. 3. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Motivator harus mengalihkan perhatian anak kepada kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan minat belajar anak tanpa membentak atau menghukum anak. 4. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Motivator harus mengajak anak berdialog, memberikan kegiatan yang menarik, dan membangun kembali semangat anak agar fokus pada kegiatan bermain sambil belajar. B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas motivator secara periodik setiap minggu meliputi yang pertama, mengikuti evaluasi mingguan, kedua, membahas perkembangan anak, ketiga, menyusun strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan, keempat, melakukan koordinasi dengan kepala unit untuk perkembangan kegiatan belajar anak. Bagian C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin motivator setiap hari yaitu menyambut anak dengan ramah dan penuh semangat, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, membimbing kegiatan bermain sambil belajar, memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, mengamati perkembangan dan karakter anak. D. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan cara sering berdialog dengan anak, mengamati perilaku saat bermain sambil belajar, memperhatikan kegiatan yang disukai anak, menjalin komunikasi dengan orang tua, serta melakukan pendekatan secara individual sistem. Lalu ini jawaban mengenai tugas dan tanggung jawab motivator. A. 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O adalah terciptanya suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, serta membuat anak semangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar untuk menumbuhkan minat belajar. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Motivator dapat mencapai target tersebut dengan cara menerapkan fun learning, menggunakan small step system, melakukan pendekatan individual system, memberikan kasih sayang dan apresiasi kepada anak, memvariasikan kegiatan belajar agar anak tetap semangat dan senang. Selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik melalui proses bermain sambil belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, jawaban mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Motivator harus mengawasi anak selama kegiatan berlangsung, menjaga lingkungan kelas tetap tertib, serta memastikan tidak ada kegiatan yang membahayakan anak. 2. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Motivator harus bersikap ramah, penuh kasih sayang, tidak membentak anak, dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga anak merasa betah di kelas. Selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Motivator harus menghargai anak, memberikan perhatian kepada anak, bersikap lembut dan sabar, memberikan motivasi dan apresiasi, juga memahami kondisi serta kebutuhan anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Motivator harus memvariasikan kegiatan belajar, menggunakan pendekatan individual system, serta menciptakan suasana fun learning agar anak merasa senang saat belajar. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar?
Motivator harus memberikan kegiatan yang sesuai dengan kesukaan dan kebutuhan anak, sehingga anak melakukan kegiatan belajar atas kemauan sendiri. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya? Motivator harus menerapkan small step system dengan memberikan kegiatan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, kesiapannya, dan perkembangan masing-masing anak. Sekian, terima kasih.